Xiao Chen memainkan token darah besi di tangannya dan menatap Raja Serigala Jiang Hengchuan dengan penuh arti. Lebih baik kau berdoa untuk keberuntungan. Terima kasih banyak. Raja Serigala memberi hormat dengan kepalan tangan sambil memaksakan diri untuk berbicara. Wosh! Tepat setelah Raja Serigala berbicara, Xiao Chen meninggalkan halaman dengan beberapa kilatan, kembali ke penginapan tempat dia menginap. Jubah putihnya tampak luar biasa saat dia berjalan di jalan. Dia tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, tanpa fluktuasi dalam ekspresinya. Xiao Chen tidak tampak seperti orang yang telah menyebabkan keributan luar biasa di pesta ulang tahun Raja Serigala, sama sekali tidak seperti pendekar pedang berpakaian putih yang tiran. Dia menyatu dengan kerumunan. Selain jubah putihnya yang agak menarik perhatian, dia tidak terlihat terlalu berbeda. Ketika Xiao Chen kembali ke penginapan, dia terkejut menemukan bahwa tehnya masih ada di sana. Pelayan telah meninggalkan set teh di sana, dan api belum padam, masih memancarkan kehangatan. Namun, pelayan itu sudah pergi untuk menjamu tamu lain. Xiao Chen duduk dan melihat cangkir teh. Daun teh White Harmonious Flower Song di bagian bawah sudah sepenuhnya terbuka dan mengeluarkan rasanya. Namun, sudah terlalu lama. Teh sudah dingin, tanpa kehangatan sama sekali. Teh harus diminum panas, tidak hangat, dan terlebih lagi, tidak dingin. Orang bisa merasakan rasa terbaik dari teh hanya ketika tehnya sangat panas. Xiao Chen tidak keberatan, menenggak teh dingin itu sekaligus. Tehnya terasa agak pahit, tidak memiliki salah satu dari berbagai rasa White Harmonious Flower Song. Namun, ada pesona tertentu di dalamnya, yang memungkinkan Xiao Chen, yang baru saja kembali dari pertempuran besar, untuk merasakannya lebih dalam. Tuan muda, Anda sudah kembali. Pelayan itu memiliki mata yang tajam. Dia dengan cepat menemukan Xiao Chen dan segera bergegas. Saya mendengar bahwa seseorang menantang Raja Serigala di pesta ulang tahun Raja Serigala. Bahkan ada pertempuran sengit tanpa akhir yang terjadi. Ini tampaknya benar. Semua ahli di penginapan menuju ke sana. Sayangnya, aku tidak bisa pergi. Aku benar-benar ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Tidak disangka dia begitu berani mengejek bahkan Raja Serigala. Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Begitu dekat namun begitu jauh. Ah, pelayan yang terkejut itu hampir menjatuhkan teko di tangannya. Pada saat pelayan itu sadar kembali, Xiao Chen sudah pergi. Di dalam kamar Xiao Chen, dia mengeluarkan patung Kaisar Naga berlumuran darah, yang rusak parah. Jika Raja Serigala tidak mengakui kekalahan, patung ini tidak akan bertahan lama. Bahkan jika patung itu bisa bertahan lama, Xiao Chen tidak akan berani terus membuatnya bertarung. Saat memahat patung Kaisar Naga berlumuran darah, dia telah mengerahkan banyak tenaga dan darah. Saat Xiao Chen mengendalikan patung Kaisar Naga berlumuran darah, energi sihirnya mengalir deras seperti sungai yang mengalir deras, terus-menerus bocor. Yang lain hanya melihat Kaisar Naga berlumuran darah menyapu tempat itu dan membunuh tetapi tidak menguras energi sihirnya. Xiao Chen menghunus pedangnya dan menantang Raja Serigala untuk bertarung tampak gila, tetapi dia hanya mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat, bersedia mengambil risiko kematian. Seperti kata pepatah, dia yang tidak takut mati dengan 1000 luka berani menjatuhkan Kaisar. Ini berlaku untuk Xiao Chen sebelumnya. Namun, Raja Serigala Jiang Hengchuan ini juga agak pintar. Di awal pertarungan, dia telah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri tetapi juga apa yang tersisa dari kelompok bajak laut asap serigala. Xiao Chen awalnya berencana untuk tidak pergi tanpa membunuh seluruh kelompok bajak laut asap serigala dan Raja Serigala. Tidak perlu diragukan lagi. Selama dia bersedia membayar harganya, tidak ada masalah. Xiao Chen meletakkan patung Kaisar Naga berlumuran darah dan mengeluarkan token darah besi. Kemudian, tatapannya berubah serius. Dia berharap saudara-saudaranya di atas pedang hitam semuanya baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, bahkan membunuh semua orang dari kelompok bajak laut asap serigala tidak akan menebusnya. Sialan, Raja Serigala benar. Mengapa sekelompok orang bodoh itu pergi ke wilayah laut Pulau Makam? Kalian sebaiknya kembali hidup-hidup. Aku harus memarahi kalian semua sebelum amarahku bisa diredakan. Xiao Chen mencengkeram token darah besi dengan tangan kanannya, yang sedikit gemetar. Bahkan ketika dia menghadapi Raja Serigala,
kelopak matanya sama sekali tidak berkedut. Namun, tangannya gemetar pada saat ketidakberdayaan yang ekstrim ini. Kesedihan dari secangkir teh pahit itu masih ada di mulutnya, masih belum hilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan masih belum ada berita tentang pedang hitam. Xiao Chen tidak bisa lagi menunggu. Dia bersiap untuk mencari kapal untuk melakukan perjalanan ke wilayah laut Pulau Makam. Bepergian sendirian dan tidak bergantung pada kapal bajak laut akan menjadi bunuh diri bahkan jika dia hanya pergi ke pinggiran, belum lagi wilayah laut Pulau Makam. Namun demikian, karena keadaan yang memaksa, Xiao Chen merasa bahwa dia harus melakukan perjalanan itu. Namun, saat Xiao Chen bersiap untuk keluar, dia kebetulan melihat Luo Nan, Fei Yer, dan yang lainnya di luar penginapan. Kapten, kakak Xiao. Ketika Xiao Su, Fei Yer, dan yang lainnya melihat Xiao Chen di pintu, mereka berlari menghampiri tanpa mempedulikan penampilan. Xiao Chen agak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengira itu hanya ilusi. Si tangan besi Yama tertawa dan memeluk Xiao Chen erat-erat. Baru saat itulah Xiao Chen percaya bahwa mereka telah kembali. Kalian semua, Xiao Chen menghitung. Luo Nan, Fei Yer, Tetua Tang, Xiao Su, si tangan besi Yama, dan seluruh kru pedang hitam semuanya hadir. Mata Fei Yer menjadi agak berkaca-kaca. Kakak Xiao, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hati Xiao Chen, yang awalnya ingin memarahi orang-orang ini, langsung melunak, dia tidak bisa memarahi mereka. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Fei Yer kecil, berhentilah menangis. Ayo pergi ke kamarku. Setelah memasuki kamar Xiao Chen, Xiao Su mengatur pikirannya dan berkata, setelah kami keluar, kami mendengar bahwa kapten menantang kelompok bajak laut asap serigala. Saat itu, kami merasa sangat senang. Memikirkan bahwa kau masih mengkhawatirkan kami. Kami yakin bahwa kalian akan terus menunggu kami, jadi kami bergegas ke sini sepanjang malam, tanpa beristirahat sama sekali. Si tangan besi Yama mendesah, kali ini benar-benar berbahaya. Kami hampir tidak kembali. Bajingan itu hampir menyebabkan kematian kami. Xiao Chen, kau telah membantu kami melampiaskan rasa frustrasi kami. Dulu, bajingan tua itu mengejek kami semua untuk waktu yang lama ketika dia melihatku. Ketika Xiao Chen melihat semua orang, dia segera mengajukan pertanyaan yang terpendam di dalam hatinya. Semua orang langsung terdiam. Setelah waktu yang lama, Tetua Tang berkata, aku yang harus disalahkan untuk ini. Aku sudah tahu di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah berada. Namun, kami membutuhkan token darah besi untuk pergi ke Laut Terlarang. Jadi, Fei Yer menyela, Tetua Tang tidak bisa disalahkan. Dulu, kami berpikir bahwa kami bisa mendapatkan token darah besi, lalu menunggu kakak Xiao dan pergi ke Laut Terlarang bersama. Kami tidak selalu bisa bergantung pada kakak Xiao untuk semuanya. Jadi, kami merasa bahwa kami bisa mencobanya. Xiao Chen berpikir dalam hati, jadi, begitulah masalahnya. Ini hampir sama seperti yang kuduga. Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah memang berada di salah satu lautan terlarang. Para kru dapat pergi ke lautan terlarang hanya dengan memperoleh token darah besi. Fei Yer dan yang lainnya hanya ingin memberi Xiao Chen kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin Xiao Chen pergi ke wilayah laut Pulau Makam bersama mereka, tidak ingin Xiao Chen mengambil risiko. Xiao Chen ingin menegur mereka tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Xiao Su tiba-tiba berubah agak serius saat dia berkata, Tuan Muda Xiao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Xiao Chen melihat ekspresi semua orang berubah agak tidak senang. Hatinya tenggelam dengan firasat buruk. Ada apa? Katakan saja padaku. Kita kehilangan spanduk perang darah merah. Kehilangan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, tetapi keterkejutan membanjiri hatinya. Spanduk perang darah merah sangat penting untuk menemukan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Jika spanduk perang darah merah hilang, itu sama saja dengan kehilangan harta karun. Namun, Xiao Chen adalah orang yang bebas dan santai. Setelah sedikit fluktuasi emosi, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Jika spanduk perang darah merah hilang, maka dia hanya bisa menuju alam besar pusat terlebih dahulu.
Xiao Chen harus berpikir hati-hati tentang apakah akan langsung menuju wilayah ras naga atau mengunjungi dinasti Yanwu atau dinasti Tianwu terlebih dahulu untuk memahami situasi alam besar pusat. Kakak Xiao Chen, kamu tidak marah? Feier menatap Xiao Chen dengan gugup. Xiao Chen tersenyum tipis dan menatap Xiao Su. Jangan sedih. Pada akhirnya, Xiao Su adalah orang yang menawar spanduk perang. Itu bukan milikku. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalian semua bisa kembali hidup-hidup lebih baik daripada apapun. Ada banyak pertemuan yang kebetulan di dunia, tetapi kalian hanya memiliki satu kehidupan. Serius, jangan ambil risiko seperti itu lagi di masa depan. Kata-kata Xiao Chen datang dari hatinya, mereka sangat tulus. Ini membuat Feier dan yang lainnya semua merasa hangat. Iron Henyama ragu-ragu sebelum berkata, sebenarnya, itu tidak benar-benar hilang. Mengingat pemahamanku tentang orang itu, aku merasa bahwa dia akhirnya akan mengembalikan Scarlet Blood War Banner. Dia tidak akan merendahkan diri untuk merampas barang-barang kita. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sedikit tertegun. Mungkinkah ada lebih dari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Iron Henyama berkata, aku baru saja mengatakan bahwa kita hampir tidak bisa kembali, kan? Kami diselamatkan di Grave Island Sea Region. Saat itu, seseorang menyelamatkan kami. Pada saat itu, Xiao Su menggunakan Scarlet Blood War Banner untuk bertarung. Disitulah masalahnya muncul. Setelah orang itu menyelamatkan kami, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin meminjam Scarlet Blood War Banner untuk melihatnya dan akan mengembalikannya kepada kami saat dia melihat kami lagi. Pihak lain sangat kuat, dan kelompok bajak lautnya bahkan lebih kuat. Meskipun itu diucapkan sebagai dipinjam, kami sebenarnya tidak punya cara untuk menolaknya. Pihak lain sangat kuat. Karena kata-kata ini datang dari Iron Henyama, kata-kata itu agak luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah memegang posisi komando dalam kelompok bajak laut Savage Blood. Kelompok bajak laut yang mana? Mungkinkah mereka lebih kuat dari kelompok bajak laut Wolf Smoke? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Feier, Luonan, dan yang lainnya mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa itu memang benar. Iron Henyama berkata, itu adalah kelompok bajak laut tanduk besi. Hanya 3 kelompok bajak laut di Grave Sea yang menerima token darah besi. Satu adalah kelompok bajak laut Savage Blood di masa lalu, dan satu adalah kelompok bajak laut Wolf Smoke. Yang tersisa adalah kelompok bajak laut tanduk besi. Kelompok bajak laut tanduk besi. Xiao Chen merasa sedikit tercengang mendengarnya. Dia sepertinya ingat Ding Yuan menyebutkan bahwa cabang aliansi bajak laut Grave Sea memang telah memberikan 3 token darah besi. Saat itu, dia hanya mendengar bahwa kelompok bajak laut Savage Blood dan kelompok bajak laut Wolf Smoke masing-masing telah menerima 1. Namun, dia tidak bertanya siapa yang menerima sisa token darah besi. Namun, kelompok bajak laut tanduk besi ini sudah lama pergi ke laut terlarang. Mereka belum kembali ke laut kuburan selama 20 tahun lebih. Saya tidak pernah bertemu kelompok bajak laut tanduk besi sebelumnya dan hanya mendengar cerita tentang mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah penguasa laut kuburan. Kemudian, mereka pergi ke laut terlarang. Ketika kami bertemu mereka, mereka sudah menjadi kelompok bajak laut bintang 6. Hampir tidak ada harapan untuk merebut spanduk perang darah merah dari kelompok bajak laut bintang 6. Xiao Su meminta maaf dengan agak malu, Kapten, maaf. Kalau saja saya tidak menggunakan spanduk perang darah merah itu saat itu. Kalau begitu, itu tidak akan dipinjam. Xiao Chen menghiburnya, jangan katakan itu. Sudah cukup bahwa kamu masih hidup. Pikirkan saja, saat itu, kamu sudah dipaksa ke sudut. Kalau kamu tidak menggunakan spanduk perang darah merah, seluruh kru mungkin sudah dimusnahkan. Kamu tidak bisa meramalkan kedatangan kelompok bajak laut tanduk besi. Xiao Chen tidak menyimpan dendam terhadap kelompok bajak laut tanduk besi ini. Adalah hal yang wajar bagi bajak laut untuk merampas barang. Pihak lain sudah sangat baik hati dengan tidak mempersulit Black Cutlass. Jika mereka kejam, mereka bisa saja mengabaikan penderitaan Black Cutlass. Apapun itu, mereka tetap akan mendapatkan Scarlet Blood War Banner. Kita akhiri saja masalah ini. Bagaimana keadaan kapalnya? Tanya Xiao Chen. Dia lebih peduli apakah Black Cutlass rusak atau tidak. Kapalnya baik-baik saja, hanya perlu sedikit perbaikan.
Kali ini, kami berhasil menuai sedikit hasil. Kami menemukan 8 batang rumput awan hantu dan banyak harta karun alam lainnya. Jika kami menjual semuanya, kami dapat meningkatkan pedang hitam menjadi kapal bajak laut bintang 5, Xiao Su melaporkan dengan gembira, bersemangat saat mendengar nama kapal bajak laut itu disebutkan. Bang, 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 tepat pada saat ini, ketukan terdengar dari pintu. Seorang pelayan datang, membawa sesuatu untuk Xiao Chen. Tuan muda, sebelumnya, seseorang di luar mengirimkan cincin penyimpanan dan berkata untuk memberikannya kepada Anda, menyebut nama Anda. Dia juga mengatakan sesuatu tentang ucapan selamat atas kembalinya kru pedang hitam dengan selamat. Yang lain semua tampak bingung, tetapi Xiao Chen menebak apa itu. Itu adalah kompensasi yang dikirim oleh Jiang Hengchuan. Anda dapat kembali terlebih dahulu. Katakan saja bahwa saya menerima barang-barang itu. Luo Nan dan yang lainnya saling bertukar pandangan tidak percaya, merasa ini sulit dibayangkan. Raja Serigala yang sebelumnya tidak berdaya, 3 bulan lalu, sekarang benar-benar mengirim kompensasi dan meminta maaf. Iron Henyama dengan hati-hati mengamati Xiao Chen dan terkejut saat mengetahui bahwa aura Xiao Chen sekarang sangat luar biasa. Auranya sekarang beberapa kali lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Aura Xiao Chen sekarang mencapai tingkat yang menurut Iron Henyama tak terduga, dan ini terjadi meskipun Iron Henyama telah menembus hambatannya dan maju ke alam laut awan tahap langit berbintang selama 2 tahun terakhir. Kapten, apakah Anda benar-benar mengalahkan seluruh kelompok bajak laut asap serigala sendirian? Sampai sekarang, Xiao Su masih tidak percaya. Ini terlalu surrealis. Xiao Chen membalas dengan santai, mungkinkah itu palsu? Setelah Xiao Chen berbicara, dia mengirimkan indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan yang baru saja diterimanya. Ketika dia keluar dari sana, dia tersenyum dan berkata, Raja Serigala benar-benar murah hati. Dia mungkin mengirim setengah dari apa yang dia terima di pesta ulang tahunnya. Ini tidak lebih dari menghabiskan uang untuk membeli nyawa seseorang. Xiao Chen menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Xiao Su, sambil berkata, aku menyerahkan ini kepadamu untuk dikelola. Gunakan itu untuk meningkatkan pedang hitam ke kapal bajak laut bintang 5 puncak dalam waktu sesingkat mungkin. Baiklah, serahkan padaku. Si tangan besi Yama berkata, aku punya beberapa koneksi di balai bajak laut di sini. Kita bisa memanfaatkannya, yang seharusnya sedikit membantu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku serahkan ini pada kalian berdua. Tetua Tang merasa tertegun. Saat dia melihat Xiao Chen, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah kamu berencana untuk menyerahkan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah? Xiao Chen mengangkat alisnya. Mengapa kita harus menyerah? Kita sudah berusaha keras. Setidaknya kita harus berusaha memperjuangkannya. Menyerah begitu saja bukanlah gayaku. Tetua Tang langsung bersemangat dan berkata, baguslah. Kupikir Tuan Muda Xiao akan menyerah begitu saja. Xiao Chen tersenyum tipis. Ayo, biarkan aku melihat pedang hitam dulu. Kita bisa melanjutkan reuni kita di kapal. Ayo, semua orang tersenyum saat meninggalkan penginapan dan menuju pelabuhan. Sepanjang jalan, mereka membicarakan pertemuan mereka setelah berpisah. 2 tahun berlalu dengan cepat. Mereka masih ingat dengan jelas hari perpisahan itu seperti baru kemarin. Namun, dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun, Xiao Chen telah berkembang pesat, dan kekuatannya luar biasa sekarang. Namun, kru pedang hitam sama sekali tidak kalah. Si tangan besi Yama telah menembus ke tingkat pemuja bintang, dan kultivasinya telah stabil, kekuatannya terus meningkat. Ketika dia masih di puncak alam inti primal utama, dia dianggap tak tertandingi dalam kultivasi yang sama. Sekarang setelah dia berhasil menembusnya, dia menjadi lebih luar biasa. Jika bukan karena kelompok bajak laut asap serigala yang memiliki 8 orang dengan kekuatan masing-masing seorang pemuja bintang dan Raja Serigala sendiri menjadi pemuja bintang tahap awal, Yama Tangan Besi tidak akan peduli dengan Kapten Bajak Laut Bintang 5 yang biasa-biasa saja. Pasangan itu, Luo Nan dan Feier, juga menerima kesempatan luar biasa. Dengan pembersihan sumber sari kehidupan Xiao Chen, mereka telah mencapai alam inti primal utama. Meskipun kemajuan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan murid sekte peringkat 4, peningkatan seperti itu sudah sulit dilakukan dengan bakat mereka.
Kultivasi tetua Tang tidak banyak berkembang. Namun, keterampilannya dalam menjinakkan binatang buas telah meningkat, menjadi lebih luar biasa. Namun, peningkatan Xiao Su lah yang mencengangkan. Sumber sari kehidupan tampaknya telah sepenuhnya melepaskan potensinya. Saat ini, Xiao Su sebenarnya telah mencapai puncak alam inti primal utama. Hanya berdasarkan kultivasi, dia persis sama dengan Xiao Chen. Sekitar 7 menit kemudian, kelompok itu tiba di Black Cutlass. Penampilan Black Cutlass tidak berubah. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia langsung merasakan keakraban. Dia pergi ke lantai tersembunyi dan tiba di depan Immemorial Demon Soul Formation, yang menjadi perhatian utamanya. Yazi Beast yang diukir pada platformasi di inti formasi sudah memiliki 3,5 mutiara yang menyala. Ini adalah kartu truf terbesar pedang hitam kita. Setelah jiwa iblis binatang Yazi dilepaskan, ia menyaingi Star Venerate tingkat menengah. Jika bukan karena jiwa iblis binatang Yazi, kita tidak akan berani menerobos masuk ke wilayah laut Pulau Makam. Penatua Tang menghela napas sebelum melanjutkan, sayangnya, masalah yang kita hadapi terlalu berat untuk ditanganinya. Masalah apa? Kita bertemu dengan sekawanan burung hantu dunia bawah. Kekuatan mereka hanya di Star Venerate tingkat menengah, tetapi kemampuan mereka terlalu aneh, mereka dapat menghilangkan wujud tubuh mereka. Jiwa iblis binatang Yazi tidak dapat mengalahkan mereka dan terbunuh. Jika bukan karena bantuan kapten kelompok bajak laut tanduk besi, kita akan tersingkir. Xiao Chen berseru kaget, kapten kelompok bajak laut tanduk besi itu benar-benar sekuat itu. Iron Hand Yama mengangguk dan berkata, aku merasa bahwa dia adalah Star Venerate tingkat akhir. Penatua Tang dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melihat kekuatan kapten itu. Star Venerate tingkat akhir, itu sudah merupakan kultivasi yang sangat mengerikan. Saat ini, Xiao Chen hanya bisa melindungi dirinya sendiri dari Star Venerate tingkat menengah. Dalam pertarungan langsung, dia akan kalah dalam waktu kurang dari 100 gerakan. Saat mencapai alam laut awan, setiap peningkatan tingkat kultivasi menghasilkan peningkatan kekuatan yang menggemparkan. Perubahan kualitatif membuat Star Venerate tingkat menengah benar-benar berbeda dari Star Venerate tingkat awal, sangat jauh berbeda. Tanpa kartu truf, kekuatan Xiao Chen saat ini seharusnya hanya setara dengan Wolf King, Star Venerate tingkat awal puncak. Dia tidak punya cara untuk melawan Star Venerate tingkat menengah, apalagi Star Venerate tingkat akhir. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya aku harus membuat terobosan ke Star Venerate sebelum pergi ke Laut Terlarang. Saat ini, dia sudah memiliki satu kaki di atas ambang alam laut awan dan bisa maju kapan saja. Xiao Chen, yang sudah membentuk kehendak jiwa, tidak memiliki hambatan untuk maju ke alam laut awan tahap langit berbintang. Itu hanya masalah menunggu kondisi yang tepat. Setelah maju ke Star Venerate, Xiao Chen secara resmi dapat mulai mengolah energi jiwa serta memasuki neraka, jurus ketiga dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Mantra ilahi petir ungu miliknya juga dapat menembus ke lapisan ke-11, dan ia dapat mulai mengolah lapisan ke-4 dari seni tempering tubuh naga ilahi. Semua teknik bela diri dan teknik kultivasinya mengharuskannya untuk maju ke Star Venerate sebelum dapat berkembang lebih jauh. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang ke pintu masuk tingkat bawah dengan panik. Kapten, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kelompok bajak laut tanduk besi telah kembali. Sudah kembali. Xiao Su dan yang lainnya segera menoleh ke Xiao Chen, jelas menunggu keputusannya. Xiao Chen melihat sekeliling sebelum menatap Yama tangan besi. Yama tua, apa pendapatmu tentang kapten kelompok bajak laut tanduk besi? Yama tangan besi berpikir sejenak sebelum menjawab, dia tidak seperti bajak laut biasa, memiliki hati yang baik hati. Aku merasa dia ada di sini untuk mengembalikan spanduk perang darah merah. Setelah jeda, Yama tangan besi melanjutkan, namun, rasanya ada yang tidak beres. Jika dia benar-benar orang yang murah hati, dia tidak akan meminjam spanduk perang darah merah kita sejak awal. Ini cukup kontradiktif. Pada saat itu, meskipun kata yang digunakan adalah meminjam, mereka tidak diberi pembenaran atau ketentuan apapun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi dan memeriksanya, kalau begitu. Dia pergi ke haluan untuk menerima tamu. Sekitar 4 atau 5 orang datang dari kelompok bajak laut tanduk besi. Tidak ada pengawal lain.
Mereka tampak sangat sederhana dan tidak tampak berpura-pura. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, mengenakan seragam kapten berwarna hitam. Dia tampak sangat sopan dengan ekspresi serius, tampak sangat mengesankan. Xiao Chen dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Salam, Kapten Kelompok Bajak Laut Tanduk Besi. Aku pernah mendengar tentangmu dan benar-benar mengagumimu. Pria parubaya itu dengan hati-hati menilai Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, namaku Yan Ze, kamu bisa memanggilku kakak Yan saja. Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya. Bingung, Xiao Chen menggema, kita pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak ingat pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Xiao Chen sangat yakin dengan ingatannya. Tidak mungkin baginya untuk pernah bertemu seseorang sebelumnya tetapi tidak memiliki kesan tentang orang itu. Tuan muda Xiao, apakah kamu ingat orang tua ini? Seorang pria tua berjalan keluar dari belakang Yan Ze dan menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Itu kamu, orang ini adalah pemilik kios yang menjual tulang sayap condor bayangan naga kepada Xiao Chen. Xiao Chen memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Dia teringat bahwa pemilik kios ini juga mencoba menjual darah saripati burung kondor bayangan naga kepadanya saat itu. Saat itu, Xiao Chen bahkan bertanya-tanya apakah pemilik kios itu telah membunuh burung kondor bayangan naga. Ternyata lelaki tua itu adalah anggota kelompok bajak laut tanduk besi. Itu menjelaskan semuanya sekarang. Sepertinya Tuan Muda Xiao masih mengingat lelaki tua ini. Hari itu, Anda melakukan perjalanan melalui laut kuburan dengan tergesa-gesa. Kapten, saya kebetulan melihat Anda saat berdiri di haluan kapal kami. Kesannya terhadap Anda agak dalam, dan dia masih mengingatnya seperti kemarin, lelaki tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Jadi, begitulah adanya. Kakak Yan, silakan ke sini. Aku belum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyelamatkan teman-teman dan saudara-saudaraku. Yan Ze melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Itu hanya masalah kecil, sesuatu yang dilakukan karena alasan yang tidak penting dan tidak layak disebut. Aku tidak datang ke sini untuk itu. Ini. Tepat setelah Yan Ze berbicara, dia melemparkan spanduk perang darah merah. Xiao Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggamnya. Bas! Spanduk perang itu langsung terbuka dan berkibar tertiup angin. Perasaan adanya hubungan darah datang dari spanduk perang darah merah. Saat itu, Xiao Chen telah menghadapi para ahli dari pasukan perisai ilahi sambil memegang spanduk perang darah merah. Dia telah memperoleh pengakuan dari spanduk perang darah merah. Meskipun dia tidak meninggalkan jejaknya di atasnya untuk menjadi tuannya, hubungan semacam ini membuatnya terasa seperti perpanjangan tangannya, perasaan yang bertahan lama. Aura tirani yang suram menyebar dari Xiao Chen. Spanduk perang yang berkibar membuat angin di sekitarnya semakin kencang. Angin kencang berkumpul di sekitar haluan kapal, menggerakkan awan di sekitarnya sedikit demi sedikit. Hal ini mewujudkan fenomena misterius angin yang mengibarkan panji dan memperebutkan dunia. Yan Ze bergumam, namaku Scarlet Blood. Aku memiliki tubuh dari besi merah tua dengan darah yang membara. Selama separuh hidupku, aku mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara. Selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, bepergian tanpa rasa takut. Tubuhku seperti pedang, dipenuhi dengan kebanggaan yang kuat dan pantang menyerah. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Perawakanku seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer. Mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam. Aku menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diriku seorang kaisar dengan tangan lainnya. Saat kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Scarlet Blood dibacakan, api merah samar menyala di panji perang Scarlet Blood, berkedip lemah dan semakin memperbesar aura tirani. Tepuk, tepuk, tepuk. Yan Ze bertepuk tangan dan memuji, sungguh Raja Bajak Laut darah merah yang hebat. Bahkan setelah kematiannya, tekadnya masih begitu kuat. Kalau dipikir-pikir kembali, hidupnya begitu mengagumkan dan sangat mengharukan. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar pahlawan muda. Tak disangka Anda benar-benar berhasil mendapatkan pengakuan dari Panji Perang Darah Merah. Begitu pula, Yan ini juga mengagumi Anda. Fenomena misterius ini terwujud secara spontan dalam sekejap, Xiao Chen tidak sengaja memunculkannya.
Fenomena misterius ini muncul saat Xiao Chen menyentuh panji perang. Dia dengan lembut menggulung panji perang dan menyimpannya. Dengan nada datar, Xiao Chen berkata, "Kakak Yan meminjam dan mengembalikan harta karun seperti Scarlet Blood War Banner. Begitu pula, Xiao Chen juga sangat mengagumimu. Kau terlalu sopan." Yan Ze tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. "Selamat tinggal, kalau begitu. Aku punya janji dengan Master Bajak Laut dari Balai Bajak Laut ini, jadi aku tidak akan mengganggumu lebih jauh." Xiao Chen secara pribadi mengantar kelompok Yan Ze pergi. Saat dia melihat mereka pergi, ekspresi kontemplatif melintas di matanya. Yan Ze ini memancarkan aura karakter utama. Memikirkan bahwa dia benar-benar mengembalikan Scarlet Blood War Banner setelah meminjamnya. Itu benar-benar tidak terduga, kata Iron Hand Yama, merasa sangat tersentuh. Xiao Su tersenyum. "Bukankah kau mengatakan sejak lama bahwa orang ini akan mengembalikannya? Jadi, ternyata kau hanya menghiburku." Iron Hand Yama tersenyum dan berkata, "Itu hanya perasaanku. Siapa yang tidak akan tergoda saat menghadapi harta karun seperti Scarlet Blood War Banner? Bahkan aku akan tergoda. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita bertemu orang yang sangat baik kali ini." "Kakak Xiao, mengapa kau tidak berbicara?" Xiao Chen kembali sadar dan tersenyum. "Aku bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Ah, ini mengejutkan semua orang. Yan Ze akan kembali." Naluri pertama Xiao Chen adalah bahwa Yan Ze ini tidak sederhana. Namun, dia tidak bisa mengetahui Yan Ze dan karakternya untuk saat ini. Xiao Chen mengirim Black Cutlass untuk dimodifikasi, jadi dia dan kru Black Cutlass menyewa halaman di Pirate Hall. Dia berpikir sangat keras di ruang kultivasi. Akhirnya, dia memilih untuk tidak maju ke Star Venerate dulu. Xiao Chen membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Jika dia memaksakan terobosan, itu akan sedikit terlalu keras kepala. Meskipun dia hanya di puncak Major Primal Core Realm, berbagai aspek kekuatannya beralasan, dan tidak ada terburu-buru untuk menerobos. Meningkatkan Black Cutlass memakan waktu setengah bulan. Pengeluaran total 10 juta Spirit Jades kelas medial. Sebagian besar Spirit Jade berasal dari kompensasi yang diberikan oleh Wolf King. Xiao Chen tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Black Cutlass sekarang adalah kapal bajak laut bintang 5. Selain itu, kapal itu memiliki senjata pembunuh yang kuat, Immemorial Demon Soul Formation, yang memungkinkannya menyaingi kapal bajak laut bintang 6. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Chen telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mengasah keterampilan pedangnya. Sekarang setelah Xiao Chen memiliki posisi awal teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, ia berencana untuk memahami teknik pedang dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, seperti halnya Zhen Yuan telah memahami Asura Hell. Antara Breaking the Mundane dan Resolving the Mundane, Xiao Chen akhirnya memilih Breaking the Mundane sebagai fondasinya. Dia akan menciptakan teknik pedangnya sendiri berdasarkan Breaking the Mundane. Teknik pedang ini memiliki nama yang cantik, dunia duniawi yang seperti mimpi. Kali ini, Xiao Chen akan memasukkan energi Dao besar dan energi jiwa ke dalam teknik pedang ini sejak awal. Kesulitannya sangat tinggi, ini adalah usaha paling menantang yang pernah dia lakukan. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Chen tidak berhasil memahami satu gerakan atau bahkan satu posisi pun. Dia hanya memiliki arah yang samar dan perasaan yang kasar, menggunakan pedang untuk memasuki mimpi dan menggunakan mimpi sebagai pedang. Ketika setengah bulan telah berlalu dan Xiao Chen hendak memulai perjalanan panjang, berniat menggunakan token darah besi untuk memasuki laut terlarang, Yan Ze datang. "Haha, Tuan Muda Xiao, hanya dalam beberapa hari, auramu telah berubah. Ini benar-benar mengagumkan." Yan Ze datang sendiri tanpa pengawalan atau bawahan, tampak sangat santai. Sepertinya dia hanya berkunjung karena iseng. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kakak Yan terlalu sopan. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Kalau kau datang sehari kemudian, aku pasti sudah meninggalkan laut kuburan." "Kau akan meninggalkan laut kuburan?" Yan Ze tampak terkejut saat bertanya, "Apakah kau akan pergi ke Laut Abu-Abu, salah satu dari 7 laut terlarang?" Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Ya, itu adalah Laut Abu-Abu." Menurut kesimpulan Elder Tang, harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah berada di Laut Abu-Abu, salah satu dari 7 laut terlarang.
Sepertinya Kakak Yan juga tahu di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah berada, kata Xiao Chen dengan santai. Yan Ze agak terus terang. Dia berkata, aku berada di Laut Abu-Abu selama 30 tahun. Ketika aku melihat kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah, aku tahu di mana harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah berada setelah berpikir sejenak. Tempat itu dikenal sebagai Gunung Bintang Segudang, tanah yang terkenal dengan pertemuan kebetulan di Laut Abu-Abu. Sebelumnya, tempat itu dikabarkan sebagai sisa-sisa sekte kuno. Tanpa diduga, di sanalah Raja Bajak Laut Darah Merah meninggalkan harta karunnya. Banyak sekte peringkat 6 menggunakan tempat itu untuk pelatihan pengalaman bagi para pengikutnya. Terkadang, para tetua sekte bahkan pergi ke sana secara pribadi. Xiao Chen tersenyum tanpa mengedipkan mata. Sepertinya Kakak Yan sangat memahami Gunung Bintang Segudang ini. Tentu saja, setelah 30 tahun di Laut Abu-Abu, aku benar-benar tahu hal-hal ini. Jika kau butuh bantuan, kau bisa datang dan mencariku kapan saja. Yan Ze mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kemudian dia berkata, kehendak jiwaku ada di dalam batu giok ini. Jika kau ingin menghubungiku, gunakan saja energi jiwamu untuk mengaktifkan batu giok ini. Yan Ze tampak sangat murah hati saat memberikan batu giok itu sebelum pergi lagi. Saat Xiao Chen memegangi lempengan giok dan melihat Yan Ze pergi, dia berpikir keras. Di sampingnya, Luonan berbisik, senior Yan Ze ini benar-benar murah hati. Tidak disangka bahwa Gunung Bintang Segudang adalah tempat yang berbahaya. Haruskah kita mengundang mereka untuk ikut bersama kita? Xiao Su berkata dengan serius, ternyata Gunung Bintang Segudang adalah tempat seperti itu dengan begitu banyak pengikut sekte peringkat 6 yang menjalani pelatihan pengalaman. Ini agak sulit dibayangkan. Sekte dipisahkan menjadi beberapa peringkat, dengan peringkat 7 menjadi yang tertinggi. Di atasnya terdapat berbagai tanah suci, faksi-faksi super dari dunia biasa. Sekte peringkat 6 sudah menjadi raksasa sejati. Seorang tetua sekte peringkat 6 dapat dengan mudah menyapu seluruh laut kuburan tanpa berkeringat. Kekhawatiran Xiao Su tidaklah tidak masuk akal. Namun, Xiao Chen pernah berinteraksi dengan sekte peringkat 5 sebelumnya. Di kota Api Naga, dia telah bertarung dengan banyak pengikut sekte peringkat 5 dari dinasti Yanwu. Dia bahkan pernah bertarung dengan pewaris sejati. Tanpa kecuali, dia mengalahkan mereka semua. Murid sekte peringkat 6 akan sangat kuat, tetapi tidak sekuat itu. Xiao Chen tidak takut pada mereka. Yang ditakuti Xiao Chen adalah tetua sekte peringkat 6. Dia tidak akan memiliki kesempatan menang jika dia bertemu dengan mereka. Xiao Chen menoleh ke Yama Tangan Besi dan bertanya, Yama Tua, bagaimana menurutmu? Yama Tangan Besi berpikir sejenak. Merasa terbelah, dia menjawab, tidak ada cara untuk meminta bantuan. Kekuatan kita tidak setara, kolaborasi sejati tidak mungkin kecuali kita membiarkan mereka mendapatkan sebagian besar keuntungan. Bagaimanapun, aku tidak begitu percaya. Kita hanya bertemu beberapa kali, Yan Ze ini tidak akan membantu kita dengan sia-sia. Tetua Tang menyela, harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah pasti sangat besar. Bahkan jika kita hanya mengambil 1% darinya, kita akan mendapatkan banyak. Itu masih akan memberi kita masing-masing pertemuan kebetulan yang signifikan, tapi apa? Tanya Yama Tangan Besi. Elder Tang ragu sejenak sebelum berkata, tetapi bagaimana jika pihak lain memutuskan untuk merobohkan jembatan setelah melewatinya, bahkan tidak memberi kita 1% pun? Kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan apapun tentang hal itu sama sekali. Itu tidak mungkin. Saya pikir senior Yan bukanlah orang seperti itu. Jika dia seperti itu, dia tidak akan menyelamatkan kita saat pertama kali kita bertemu. Selama pertemuan pertama kita, tidak ada keuntungan besar yang terlibat. Akan sulit untuk mengatakannya nanti. Semua orang membahas ini, diskusi tidak pernah berakhir. Para kru terbagi menjadi dua faksi, dengan Iron Hand Yama dan Elder Tang berdebat melawan yang lain. Keduanya sangat berpengalaman dan tidak percaya pada semua yang disebut hal-hal baik di dunia. Sebelum keuntungan, semuanya mungkin. Luonan, Feier, dan Xiao Su merasa bahwa Yan Ze dapat dipercaya dan ingin mengundangnya untuk ikut ke Gunung Myriad Star. Tuan Muda Xiao, bagaimana menurutmu? Baru sekarang semua orang ingat bahwa Xiao Chen belum berbicara, dan mereka segera menoleh ke arahnya.
Mata Xiao Chen tampak serius saat dia berkata, orang ini tidak normal. Apa? Xiao Chen hanya terdiam. Saat dia berbicara, kata-katanya mencengangkan, mengejutkan semua orang. Katakan padaku, siapa yang masih bisa tetap tenang setelah mendengar tentang harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah? Dia bahkan tidak menunjukkan kegembiraan atau kegelisahan, mungkinkah ada orang seperti itu? Pertanyaan Xiao Chen segera membuat Iron Hand Yama, Xiao Su, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tentu saja, ada orang seperti itu. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, orang itu tidak akan peduli dengan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Namun, apa gunanya dia? Dia hanyalah Star Venerate tahap akhir. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Ekspresi Feier sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara lembut, lalu, dia berpura-pura. Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Orang ini cukup menakutkan, motifnya tersembunyi sangat dalam. Dia sangat mengenal setiap tindakan kita. Dari semua waktu yang akan datang, alih-alih lebih awal atau lebih lambat, dia secara kebetulan muncul saat kita hendak pergi. Setelah itu, dia dengan santai memberitahu kita tentang betapa berbahayanya Gunung Myriad Star dan faksi apa saja yang ada di sekitarnya. Dia jelas ingin pergi dan menjelajahi Gunung Myriad Star bersama kita. Namun, dia sengaja menghalangi kita dengan menakut-nakuti kita, agar kita meminta bantuannya. Ekspresi Luonan, Feier, dan Xiao Su semuanya langsung berubah. Mereka ingat bahwa mereka berpikir untuk mengundang Yan Ze untuk menjelajahi Gunung Myriad Star bersama mereka setelah mereka mendengarnya mengatakan bahwa Gunung Myriad Star terlalu berbahaya. Mereka benar-benar jatuh ke dalam perangkap dan rencananya. Xiao Su berpikir keras sebelum berkata, namun, aku tidak mengerti. Mengapa dia begitu menghargai kita? Dengan kekuatannya, dia tidak perlu repot-repot dengan kita. Saat ini, bahkan jika semua orang di Black Atlas bekerja sama, mereka tidak akan cocok untuk Yan Ze. Paling-paling, Xiao Chen hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri. Bagi kru Black Atlas, Star Venerate tahap akhir sudah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Wosh! Xiao Chen sengaja mengeluarkan Scarlet Blood War Banner. Mungkin karena ini. Kembali ketika Xiao Chen pertama kali melihat Yan Ze, dia merasa bahwa pihak lain sedang mengujinya. Yan Ze tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari Scarlet Blood War Banner dan hanya bisa menggunakannya sebagai senjata normal. Karena itu, meskipun Yan Ze memiliki spanduk perang darah merah, dia tidak akan dapat menggunakannya di tempat harta karun itu. Pada hari itu, Yan Ze melihat spanduk perang itu terbentang di tangan Xiao Chen dan mewujudkan fenomena misterius. Xiao Chen langsung menduga bahwa Yan Ze akan kembali. Jika Xiao Chen tidak mendapatkan pengakuan dari spanduk perang darah merah, Yan Ze pasti akan merebutnya kembali. Setelah mendengar penjelasan Xiao Chen, Luonan, Feier, dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Si tangan besi Yama tampak agak normal. Sebelum keuntungan, bagaimana mungkin ada ketenangan atau kemurahan hati? Setelah berada di laut abu-abu selama bertahun-tahun, jika dia benar-benar baik hati seperti ini, dia pasti sudah dimakan habis sejak lama, tidak dapat mencapai posisinya saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Para kru merasa sulit untuk maju atau mundur, tidak dapat mengambil keputusan. Menghadapi rencana musuh yang begitu kuat, mereka khawatir dengan setiap langkah. Rasanya seperti ada bilah tajam yang menunjuk ke punggung mereka, siap untuk mendorong mereka ke jurang yang dalam setiap saat. Xiao Chen tetap tenang. Kita akan beradaptasi dengan situasi ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, ketika Yan Ze kembali ke tempat tinggalnya, anggota inti dari kelompok bajak laut tanduk besi mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Setelah Yan Ze menjelaskan apa yang terjadi, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Kapten, Anda tidak akan membiarkan mereka begitu saja, kan? Memang, harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah terlibat. Raja Bajak Laut Darah Merah adalah Raja Bajak Laut legendaris. Tidak dapat dibayangkan betapa besar harta karun yang ditinggalkannya. Jika kita bisa mendapatkannya, kelompok bajak laut tanduk besi mungkin bisa menjadi kelompok bajak laut legendaris. Bawahan Yan Ze sangat bersemangat. Beberapa bahkan merasa cemas. Mereka segera meminta izin untuk pergi dan menangkap Xiao Chen dan yang lainnya dan membawa mereka kembali.
Yan Ze tersenyum tipis. Ada 3 tingkatan skema, buruk, sedang, dan bagus. Metode Anda hanya menggunakan kekuatan kasar adalah yang terburuk dari yang terburuk. Xiao Chen bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Bahkan jika kita menggunakan teman-temannya untuk mengancamnya, kita tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan memilih untuk ikut bersama kita. Pada saat itu, kerugiannya akan sangat besar, itu tidak akan sepadan. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, kan? Kata lelaki tua yang menjual tulang sayap condor bayangan naga kepada Xiao Chen, tidak dapat mengerti. Merasa yakin, Yan Ze tersenyum tanpa tergesa-gesa. Dia akan mengambil inisiatif untuk datang menemuiku dalam waktu kurang dari 2 jam. Bagaimana jika mereka benar-benar pergi? Seseorang bertanya, tidak puas. Yan Ze menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja aku punya rencana cadangan. Laut Abu-Abu bukanlah tempat yang damai. Setelah mereka sedikit menderita di sana, mereka akan mengambil inisiatif untuk menemukanku. Saat berhadapan dengan orang, serangan psikologis adalah taktik terbaik. Aku ingin dia melayaniku dengan sepenuh hati dan bahkan berterima kasih padaku karena mampu melakukannya. Setelah beberapa saat, seseorang melaporkan bahwa Xiao Chen meminta audiensi. Yan Ze tersenyum, dan anggota inti kelompok bajak laut tanduk besi segera merasa bahwa kapten mereka tidak terduga dan sangat pintar dalam rencananya. Kapten benar-benar ilahi. Setiap langkah Xiao Chen ada dalam perhitungan kapten. Memang, seperti yang dikatakan kapten, dia benar-benar datang. Yan Ze melambaikan tangannya dan berkata, jangan membocorkan apapun. Ikutlah denganku untuk menemuinya. Yan Ze menerima Xiao Chen di aula besar. Tuan Muda Xiao, ada apa? Xiao Chen pura-pura bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sebelum berkata dengan agak malu, aku ingin mengundang kakak Yan untuk ikut denganku ke Gunung Bintang Segudang, kita bisa saling menjaga. Tentu saja, aku akan membalas budimu dengan sangat baik jika kita mendapatkan sesuatu. Yan Ze menunjukkan ekspresi yang bertentangan dan berkata, aku khawatir meskipun aku ingin, aku tidak bisa. Penasaran? Xiao Chen bertanya, bagaimana bisa? Yan Ze menjelaskan, aku tidak akan bisa meninggalkan laut kuburan selama setengah bulan. Aku masih memiliki banyak teman lama untuk ditemui. Setelah meninggalkan laut kuburan kali ini, aku mungkin tidak akan kembali selama sisa hidupku. Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Xiao Chen tampak terkejut, tetapi dia tidak mendesak masalah itu. Setelah mengobrol santai sebentar, dia pamit dan pergi. Kapten, dia bahkan mengantarkan dirinya sendiri ke pintu kita. Mengapa kamu tidak setuju? Setelah Xiao Chen pergi, orang-orang lain di aula besar kembali menunjukkan ekspresi bingung. Yan Ze berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Semuanya berada dalam kendaliku. Sulit untuk mengatakan apakah dia di sini untuk menguji kita. Dengan menjawab seperti itu, aku bisa meredakan kecurigaannya. Juga, jika aku hanya setuju begitu saja, akan sulit baginya untuk menyadari pentingnya aku. Setelah dia menderita kesulitan dan aku datang untuk membantunya, dia akan benar-benar berterima kasih padaku. Kata-kata Yan Ze membuat semua bawahannya menatapnya dengan kagum. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa rencana kapten mereka berjalan begitu dalam. Xiao Chen, yang berada di luar halaman, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia langsung pergi. Bahkan setelah ketahuan, kamu masih berakting. Baiklah, aku akan melanjutkan akting ini. Hidup itu seperti pertunjukan, semuanya tergantung pada akting. Xiao Chen tidak punya ide bagus tentang bagaimana menghadapi Yan Ze ini untuk saat ini, jadi dia hanya bisa bermain bersama dengan pihak lain. Pertama-tama, dia perlu memverifikasi seberapa kuat kelompok bajak laut tanduk besi. Keemasan Yan Ze sangat dalam dan tak terduga, setidaknya di tahap langit berbintang tahap akhir. Namun, Xiao Chen tidak dapat memastikan apakah itu tahap akhir kesempurnaan kecil, tahap akhir kesempurnaan besar, atau tahap akhir puncak, dia sama sekali tidak dapat merasakannya. Ini adalah musuh yang menakutkan, seseorang yang dapat menghancurkan pedang hitam hanya dalam beberapa saat. Di balik penampilan luar Yan Ze yang murah hati, tersembunyi hati yang kejam dan berbisa. Jika seseorang tertipu oleh penampilan Yan Ze, merasa bahwa seseorang dapat menghindari masalah hanya dengan menjauh, maka dia akan melakukan kesalahan besar.
Xiao Chen tidak takut dengan kepura-puraan pihak lain, hanya pihak lain yang akan melepaskan kepura-puraan dan langsung menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam hal itu, Xiao Chen benar-benar tidak berdaya, hanya bisa menunggu untuk dibantai. Menjadi sasaran orang seperti itu benar-benar tidak menguntungkan. Situasinya tampak jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Namun, karena Yan Ze suka berakting, itu sesuai dengan niat Xiao Chen. Untuk saat ini, aku akan bersikap bodoh. Aku akan bersikap seolah-olah aku terbawa suasana dan jatuh ke dalam rencananya. Si pedang hitam dan aku butuh waktu. Xiao Chen percaya bahwa seiring berjalannya waktu, keseimbangan kekuatan perlahan akan berpihak padanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen kembali ke si pedang hitam, Tetua Tang segera bertanya, bagaimana hasilnya? Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dia menolak. Dia menolak. Kalau begitu, apakah kita salah paham? Tetua Tang merasa agak terkejut. Yang lain juga terkejut. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum mengejek. Itu hanya taktik melepaskan untuk menangkap lebih banyak nanti. Rencana orang ini sangat dalam. Namun, itu tidak masalah. Kita bisa mengikuti saja tindakannya. Kita memang butuh bantuan dengan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Papan catur sulit diprediksi. Karena Yan Ze ingin menggunakan Xiao Chen sebagai pion, Xiao Chen akan membalas rencana demi rencana, memanfaatkannya secara menyeluruh. Ayo, mari kita pergi ke Laut Abu-Abu. Dengan menggunakan token darah besi, Xiao Chen berhasil bertemu dengan Kepala Balai Bajak Laut, seorang lelaki tua dengan kekuatan yang dalam dan tak terduga. Perasaan yang diberikan orang ini kepada Xiao Chen adalah bahwa dia jauh lebih kuat daripada Yan Ze. Aliansi Bajak Laut juga agak misterius. Aliansi ini telah beroperasi secara terbuka begitu lama, jadi pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Jika Raja Serigala Jiang Hengchuan adalah penguasa umum Laut Kuburan, maka lelaki tua ini adalah Kaisar Laut Kuburan yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, aliansi bajak laut selalu bersikap netral dan tidak akan membalas dendam terhadap kelompok bajak laut. Aliansi tidak akan memulai konflik dengan pasukan perisai ilahi atau sekte dan faksi lainnya. Oleh karena itu, aliansi ini tidak memiliki banyak pengaruh. Aliansi bajak laut lebih seperti asosiasi pedagang besar yang hanya mengakui uang. Siapapun, bahkan mereka yang bukan bajak laut, dapat memperdagangkan harta karun di aula bajak laut, membeli bahan, atau berpartisipasi dalam pelelangan. Bahkan pengikut sekte yang saleh dapat datang dan mendaftar menjadi bajak laut. Aliansi bajak laut tidak akan mempertanyakan apapun atau peduli. Sikap aliansi bajak laut sangat menarik. Namun, meskipun seperti itu, tidak peduli seberapa lemah aula bajak laut di Laut Kuburan, pasukan perisai ilahi dan pasukan pedang darah tidak berani menargetkan mereka. Melakukan hal itu adalah tabu. Tidak seorang pun berani untuk tidak patuh. Kapten Xiao, apakah Anda yakin ingin menggunakan token darah besi untuk pergi ke Laut Abu-Abu? Tidak baik bagi Anda untuk pergi ke Laut Abu-Abu dengan kekuatan Anda. Bagaimana kalau menunggu beberapa tahun lagi? Orang tua itu sangat menghargai Xiao Chen, tidak mengatakan bahwa hanya kematian yang menantinya jika dia pergi ke Laut Abu-Abu. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa sekarang keadaannya tidak begitu baik dan menyarankan agar Xiao Chen pergi nanti. Saya sudah memutuskan. Senior, tolong bantu saya di sini. Itu tidak dianggap membantu. Token darah besi dikeluarkan oleh Balai Bajak Laut. Saya akan mengikuti instruksi siapapun yang memegang token darah besi. Karena Xiao Chen bersikeras, orang tua itu tidak repot-repot membuang-buang kata-katanya. Orang tua itu meremas tangannya, menghancurkan token darah besi ini. Darah yang tak terbatas mengalir keluar dari tangan orang tua itu seperti sungai darah yang terus mengalir. Segera, darah terkumpul dan menenggelamkan Xiao Chen, Xiao Su, dan seluruh pedang hitam. Pada saat berikutnya, darah itu pecah dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke langit. Saat seberkas cahaya melesat keluar dari Balai Bajak Laut, bintang-bintang di atas Balai Bajak Laut berkedip-kedip. Sebuah formasi muncul entah dari mana dan sepenuhnya menyerap seberkas cahaya merah ini. Cahaya itu berlalu dalam sekejap. Banyak orang yang melihat kejadian ini tidak tahu apa yang terjadi. Kapten, mereka sudah pergi.
Namun, orang-orang dari kelompok bajak laut tanduk besi tidak asing dengan pemandangan ini dan langsung berseru kegirangan. Dengan ekspresi serius, Yan Ze memerintahkan, ikuti mereka. Tepat setelah Yan Ze berbicara, sebuah token darah besi muncul di tangannya juga. Kemudian, dia dengan ganas menghancurkannya. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya merah menyala melesat ke langit dan memasuki formasi astral misterius di atas aula bajak laut. Kelompok bajak laut tanduk besi mengikuti pedang hitam. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, Yan Ze ini sama sekali tidak acuh terhadap harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Terlebih lagi, Yan Ze tidak akan membiarkan kelompok Xiao Chen lolos begitu saja. Saat itu, ketika Xiao Chen menerima kepingan giok itu, dia sudah tahu bahwa selain memungkinkannya untuk menghubungi Yan Ze, itu juga akan memungkinkan Yan Ze untuk mengawasi keberadaan Xiao Chen. Membuangnya akan mengungkapkan bahwa Xiao Chen sedang mengincar Yan Ze, dan Yan Ze akan segera menggunakan kekerasan untuk membuat Xiao Chen melakukan apa yang diinginkannya. Sayangnya, Xiao Chen tidak cukup kuat. Meskipun dia tahu tentang rencana pihak lain, dia tidak bisa membuang kepingan giok itu. Oleh karena itu, Xiao Chen hanya bisa mencoba untuk mengalahkan Yan Ze di permainannya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat kelompok Xiao Chen tenggelam oleh darah, mereka kehilangan semua persepsi tentang lingkungan mereka sampai mereka muncul lagi. Kapal bajak laut Black Atlas sudah berada di laut yang sama sekali berbeda. Itu adalah salah satu dari 7 laut terlarang, Laut Abu-Abu. Kapten, lapisan pertama formasi pertahanan terkikis oleh air laut. Tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Tingkat ruang di sini terlalu mengerikan. Beberapa komponen di bagian dalam kapal sudah rusak karena tekanan. Jika kita tidak segera mengatasinya, kapal akan hancur setelah setengah hari. Kapten, ada binatang buas yang datang di depan. Kelompok Xiao Chen baru saja tiba, dan segala macam berita buruk muncul, membuat semua orang terlalu sibuk untuk menghargai luasnya dan kemegahan Laut Abu-Abu. Xiao Su bergegas dengan panik. Seluruh kru Black Atlas bekerja keras untuk menjaga kapal bajak laut agar dapat melakukan perjalanan rutin di Laut Abu-Abu. Jangan panik, ikuti rencananya. Black Atlas seharusnya tidak memiliki masalah hanya dengan melakukan perjalanan di Laut Abu-Abu. Ketenangan aneh Xiao Chen membuat hati Xiao Su yang cemas menjadi tenang. Xiao Su mengangguk dan berkata, benar. Hanya saja kita tiba-tiba tiba di Laut Abu-Abu dan masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kita dapat mengatasi sebagian besar masalah. Namun, binatang buas itu agak rumit. Di dalam kamar kapten, Xiao Su menunjuk seekor burung aneh yang ditampilkan di layar air. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini waktu yang tepat. Formasi jiwa iblis abadi kebetulan membutuhkan sedikit nutrisi. Tepat setelah dia berbicara, dia meninggalkan kapal bajak laut dengan beberapa kilatan. Wosh! Sungguh tekanan spasial yang kuat. Laut terlarang benar-benar sesuai dengan namanya. Xiao Chen, yang sudah bisa bergerak bebas di laut kuburan, merasakan tekanan di Laut Abu-Abu ini. Rasanya seperti tangan tak terlihat di atas permukaan laut mencengkeram kakinya dan menariknya ke arah air. Air laut yang bergolak itu tampaknya mengandung sifat iblis, menghalangi seseorang untuk menatapnya terlalu lama. Air laut di sini pasti akan lebih mengerikan daripada air laut di laut kuburan. Buka, teriak Xiao Chen, dan vital ki-nya mengalir di nadinya. Tulang naga di tubuhnya berderak, terdengar seperti naga yang mengaum. Begitu dia mengeluarkan tubuh perang naga ilahinya, yang kira-kira pada tingkat kesempurnaan kecil, dia berhasil menahan semua tekanan itu. Dia melihat ke kejauhan dan melihat seekor burung merah sepanjang 1 kilometer yang ditutupi bulu merah tua. Seekor burung nasar darah iblis. Mata Xiao Chen berbinar. Sekarang, dia berpikir ulang untuk menggunakan binatang buas ini untuk memelihara formasi jiwa iblis abadi. Bahkan di Laut Abu-Abu, binatang bermutasi seperti itu sangat sulit ditemukan. Tubuh mereka memiliki sifat iblis dengan potensi pertumbuhan yang sangat kuat, mampu berevolusi terus-menerus. Tidak jarang burung nasar darah iblis berevolusi melampaui batas condor bayangan naga atau burung hantu dunia bawah. Syaratnya adalah burung nasar darah iblis harus menyerap segala macam sifat iblis. Jika Penatua Tang menjinakkan burung nasar darah iblis ini, itu akan memberi pedang hitam dukungan yang luar biasa.
Setelah merasakan tatapan Xiao Chen, burung nasar darah iblis itu secara otomatis melepaskan sifat iblis tubuhnya. Itu hanya manusia yang tidak penting, namun dia benar-benar berpikir untuk menjinakkanku. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri.